Om Om Swastiastu. Swastiastu. Om Awigana-mastu Namo Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Om Anubadrah Kertawayantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun berada, kembali lagi bersama kami dalam acara Siraman Rohani Hindu yang hari ini akan mengangkat tema tentang kasta, warna, dan wangsa. Bersama saya, Nimade Indarwati yang akan membawakan acara pada hari ini. Telah berhadir narasumber kita yang sangat luar biasa, Bapak Imade Dharmayasa. Beliau adalah Sekretaris Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Beliau hari ini akan memaparkan materi tentang kasta, warna, dan wangsa. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dan umat sedharma dimanapun berada, dalam perjalanan hidup manusia Hindu, kita tidak terlepas dari istilah-istilah seperti kasta, warna, dan wangsa. Namun seringkali istilah-istilah tersebut disalahgunakan dan disalahpahami atau dipersempit maknanya. Padahal sejatinya, kasta, warna, dan wangsa bukanlah pembeda derajat, melainkan pembeda fungsi dan peran manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Bhagavad Gita bahwa pembagian warna lahir dari sifat dan pekerjaan. Baik, langsung saja. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama, apa perbedaan antara kasta, warna, dan wangsa dalam Hinduisme? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Para pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun berada, terutama semeton Hindu, pembicaraan tentang kasta, warna, dan wangsa tentu bukan tema yang asing lagi bagi kita semua ya. Nah, namun seperti kata Adik Made tadi, banyak sekali pemahaman-pemahaman yang kurang pas ya, keliru dan masih dipersempit maknanya tentang kasta, warna, dan wangsa ini ya. Apa itu kasta, warna, dan wangsa? Baik, saya akan jelaskan satu persatu ya. Kasta, warna, dan wangsa ini sebenarnya adalah sistem sosial. Kalau saya bilang, bisa mengatakannya sebagai sistem sosial, di mana sistem ini berusaha mengelompokkan manusia ya, mengelompokkan manusia. Kadang-kadang ada yang mengelompokkan berdasarkan derajatnya ya. Ada juga orang yang mengelompokkan berdasarkan status sosial ataupun pekerjaannya begitu. Nah, tentang kasta, warna, dan wangsa, apakah ada istilah itu dalam agama Hindu? Kan itu yang perlu kita bahas dulu ya. Nah, kasta sebenarnya kata kasta itu sendiri tidak ada dalam kitab kita, kitab Weda kita ya. Tidak ada ya Pak? Ya, kasta itu adalah istilah yang diperkenalkan dalam ilmu sosial atau sosiologi dalam konteks ini ya. Jadi sosiologi atau ilmu sosial ini berusaha atau mengidentifikasi kelompok-kelompok masyarakat berdasarkan derajatnya, kelasnya, tingkatnya. Itu yang mungkin pernah kita pelajari di ilmu sosial atau sosiologi ya. Nah, tetapi kalau warna, warna ini pengertian warna di sini bukan merah, hitam, kuning, dan sebagainya ya. Itu makna literal yang ada dalam bahasa Indonesia. Tapi warna yang saya masukkan di sini adalah konsep yang ada dalam Weda ya, dalam kitab Bhagavad Gita. Nah, jadi perbedaan antara kasta dengan warna itu, kalau kasta itu biasanya cenderung ada tinggi rendah ya. Mana yang lebih tinggi, mana yang menengah, mana yang lebih rendah gitu ya. Tetapi kalau konsep warna dalam konsep Weda itu bersifat horizontal ya, bukan vertikal. Jadi kasta A, kasta B, warna A, warna B, warna C itu sejajar warna ya. Kelasnya sejajar gitu ya. Tidak ada lebih tinggi, lebih rendah gitu. Nah, kemudian dalam wangsa ya, wangsa itu
mungkin tidak banyak yang tahu, tapi istilah wangsa ini kan mungkin bisa diserap menjadi bahasa Indonesia bangsa gitu ya, bangsa. Tapi wangsa ini lebih sempit lagi maknanya dari wangsa. Wangsa ini lebih sempit maknanya dari bangsa gitu ya. Wangsa lebih sempit. Kita di Indonesia ya, itu khususnya di Bali itu mengenal beberapa wangsa ya. Ada yang namanya wangsa Brahmana, wangsa Ksatria, wangsa Waisya, dan juga ada wangsa Jaba gitu. Nah, wangsa ini diberikan atau diberikan label kepada masyarakat itu berdasarkan garis keturunan ya. Mungkin kalau dari segi sumbernya kasta juga mungkin berdasarkan garis keturunan gitu ya, atau mungkin lebih diperluas berdasarkan profesi gitu. Tapi kalau warna ya, warna itu jelas berdasarkan profesi, tidak berdasarkan daripada keturunan begitu ya. Baik. Nah, jadi kalau saya simpulkan kembali bahwa kasta, warna, dan wangsa ini ya, itu tiga hal yang dibahas dalam konteks sosial ya, tetapi agama juga membahasnya. Lebih tepatnya lagi yang dibahas dalam Weda itu adalah warna ya, yang disebut dengan catur warna ya. Catur warna. Ya, catur warna itu pembagiannya sama juga, yaitu ada Brahmana, ada Ksatria, Waisya, Sudra ya. Kemudian kalau wangsa tadi, wangsa ada wangsa Brahmana, wangsa Ksatria, wangsa Waisya, ada juga di luar dari tiga wangsa ini ya, yaitu yang disebut dengan wangsa Jaba gitu. Jaba itu artinya di luar. Kemudian kasta tadi ya, kasta itu adalah ilmu, cenderung lebih kepada ilmu sosial atau sosiologi, yang mana mengelompokkan manusia juga sama itu. Kalau di Hindu itu atau di masyarakat Bali ya, khususnya bukan Hindu ya, tapi masyarakat Bali itu ada kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, dan kasta Sudra. Baik, Pak. Oke, kurang lebih seperti itu. Berarti di agama Hindu juga memang membahas ya, Pak ya? Membahas tapi dengan konsep yang berbeda. Membahas dengan konsep yang Ya, berbeda. tidak sama konsep dalam sosiologi ya. Kalau sosiologi kan stratifikasi sosial, strata ya, ada Iya. strata, ada tingkatan. Tapi Iya. kalau di Weda yang disebut catur warna itu balance, setara ya, Setara, antara Pak, ya, ya. sifatnya horizontal ya. Baik. Di sini di masyarakat itu ada juga yang namanya status sosial. Ya. Apakah kasta itu menentukan status sosial seseorang dalam masyarakat Hindu, Pak? Kasta apakah menentukan status sosial? Saya pikir iya ya. Kasta ini akan berdampak pada hubungan sosial tentunya kan. Kalau bicara tentang kasta tadi kan masih ada tinggi rendah, masih ada kan. Itu ilmu sosiologi ya. Tentu ada pengelompokan orang-orang yang diberikan status lebih tinggi, mana lebih tinggi, yang menengah, mana yang rendah, kan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dicermati lagi, penggolongan atau pengelompokan manusia seperti ini kan lahirnya kan alamiah. Iya. Alamiah itu ya. Oke, Pak. Istilahnya ada fenomenanya dulu, baru kemudian orang mengelompokkannya, begitu ya. Jadi memang ada di masyarakat ini siapa sih kelompok-kelompok yang dihormatin, siapa kelompok-kelompok yang sedang atau dihormati menengah gitu. Ada juga yang kelompok-kelompok yang tidak terlalu dihormati. Misalnya kayak kelompok pejabat ya. Kelompok pejabat itu kan akan dihormati banget di masyarakat ya. Penguasa itu ya. Kemudian kelompok-kelompok yang memegang peran penting dalam keagamaan ya. Ustadz misalnya dalam masyarakat kita ya, ustadz, ulama, atau pandita, pendeta, itu kan kelompok-kelompok yang dihormati juga di masyarakat. Nah, ini kalau dikatakan seperti itu memang betul. Status sosial seseorang itu ditentukan oleh kasta ini gitu. Jadi lebih menekankan kepada bagaimana seseorang itu diperlakukan di masyarakat. Dihormatikah, kurang dihormatikah? Nah, kalau sekarang zaman material ini yang dihormati biasanya yang apa? Yang lebih tinggi. Ya, yang lebih tinggi itu adalah biasanya yang paling dihormati yang paling kaya. Siapa yang punya materi banyak, siapa yang kekayaannya
berlimpah, Dia yang dihormati. itu dihormati. Ya itulah jiwa zaman sekarang, jiwa zaman Kali Yuga, material itu lebih utama gitu. Berarti kasta mempengaruhi ya Pak ya, Ya, sangat betul sekali. mempengaruhi. Mempengaruhi sekali status sosial berdasarkan kasta itu. Oke. Kemudian di sini apakah seseorang itu dapat mengubah kastanya Pak dalam Hinduisme? Kasta, ya kalau bicara tentang kasta apakah bisa dirubah? Ya tentu tentu saja ya. Warna juga seperti itu. Wangsa ya. pun juga. Kalau wangsa tidak. Wangsa Nah, tidak. wangsa Pak, ya? tidak, karena wangsa itu harus keturunan kan. Kasta dan warna ini bisa berubah ya. Nah, ketika seseorang tadi kan saya katakan lagi bahwa kasta dan warna itu pengelompokannya hampir sama ya dalam masyarakat Hindu terutama di Bali ya. Mungkin kalau masyarakat Hindu di Kalimantan pengelompokan itu tidak sama dengan yang di Bali ya. Kalau di Hindu di Kalimantan mungkin kita mengenal ada golongan rakyat biasa, ada golongan Balian. Nah, Balian pun ada tingkatannya lagi. Ada Balian Jaya gitu ya, Balian utama, ada sandaran Balian gitu ya, dan ada juga rakyat biasa gitu. Nah, itu kalau di masyarakat kita di Kalimantan Selatan. Kalau di Bali ya pengelompokan tadi berdasarkan kasta tadi ya, kasta dengan warna itu sama ya. Ada kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, dan Sudra tadi. Tadi pertanyaannya apakah Dapat mengubah kastanya? dapat berubah? Ya bisa ya. Bahkan beberapa tokoh atau beberapa penggiat ilmu spiritual, ilmu agama ya, tokoh masyarakat ada mengatakan bahwa semua orang itu pada masa kehidupannya mulai lahir sampai dia meninggal itu akan melewati 4 jenis kasta itu. Ketika dia lahir masih anak-anak ya, itu dia harus menjadi pelayan gitu ya. Jadi pelayan, boleh orang menggolongkannya sebagai kasta Sudra kan gitu ya, pelayan yang kemudian dia meningkat setelah punya akal, dia akan berumah tangga, dia menempuh jalur sebagai Waisya ya. Berusaha mengumpulkan kekayaan. Setelah itu mungkin setelah bisa mengumpulkan kekayaan, dia akan menjadi pemimpin. Nah, itu bisa dibilang ke ksatria. Setelah dia melewati masa ksatria, bisa jadi dia akan menempuh jalur sebagai Brahmana, lebih menekunkan diri kepada spiritual. Nah, jadi siklusnya ini, siklus kehidupan manusia ini berimbang dengan kasta yang dialami. Itu pendapat beberapa ahli ya. Tetapi kita juga berpendapat ya, saya secara pribadi berpendapat bahwa kasta itu bisa berubah ya. Ketika saya dulu ya masih sebagai pelayan gitu ya, waktu saya sekolah saya biasa menjadi pelayan gitu ya, menjadi pembantu gitu ya. Nah, setelah saya sekarang punya profesi, saya bekerja, saya mengajar, maka kasta saya sudah berubah. Orang juga menghormati saya dengan cara yang berbeda dibandingkan ketika saya jadi pelayan gitu ya. Sekarang orang akan lebih menghormati saya karena saya sebagai seorang pendidik, seorang dosen gitu. Terus kalau tanya apa Pak, kalau dosen apa kastanya? Kayak kalau dari segi kasta mungkin orang akan mengelompokkan saya sebagai seorang boleh dibilang Brahmana ya, tapi saya sendiri tidak mengelompokkan diri saya ke dalam Brahmana gitu. Saya masih menganggap diri saya sebagai Waisya kalau boleh dikatakan ya. Kenapa? Karena saya masih berjualan. Saya masih menjual pemikiran saya. Saya masih menjual ilmu yang saya miliki untuk bisa mengajar. Dan satu hal lagi, kenapa saya tidak menganggap diri sebagai kasta Brahmana? Karena saya tidak fokus kepada kegiatan spiritual. Kalau Brahmana itu orang boleh mengatakan yang namanya Brahmana adalah orang yang menekuni dunia spiritual. Contoh? Dan pendidikan, tapi pendidikan rohani gitu ya. Contohnya Pak? Contohnya yang Brahmana itu pendeta ya, pandita, pemangku, kemudian ide resi gitu ya, Sri Empu ya itu. Khusus rohani ya Pak ya? Ya, rohaniawan lah yang digolongkan sebagai Kasta Brahmana. Istilahnya kalau Brahmana itu orang yang apabila dilempar dengan kotoran, dia bisa membalas melempar dengan bunga
gitu ya. Jadi ketika orang berbuat jahat kepada dia, dia akan membalasnya dengan kebaikan. Nah, kalau saya belum mungkin seperti itu ya. Belum ya Pak Ya, ya. belum sampai ke tahap yang itu. Baik. Berarti kasta dapat berubah ya Pak Dapat ya? berubah. Intinya kasta bisa berubah. Selanjutnya di sini bagaimana kasta dan wangsa mempengaruhi kehidupan sehari-hari penganut Hindu? Oh ya, jelas sekali ya. Kasta dan wangsa, kasta dan Wangsa. wangsa. Tapi lebih tepatnya kasta dan warna deh gitu ya. Atau warna dan wangsa bisa mempengaruhi kehidupan sehari-hari ya. Begini, ketika seseorang yang berkasta Brahmana, kesehariannya akan cenderung difokuskan untuk kegiatan rohani, kegiatan spiritual. Maka seorang Brahmana dia tidak akan berdagang, ya, tidak akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan fisik gitu ya. Tapi dia lebih memfokuskan kepada hal-hal yang bersifat rohani. Contohnya seperti resi tadi Pak. Sama seperti resi atau ide pedanda ya, pedanda atau resi ide begawan gitu ya. Dia akan pekerjaannya apa? Kesehariannya dia mungkin akan membaca weda. Kesehariannya mungkin akan mendoakan umatnya agar selalu sehat, rahayu, mendapatkan rezeki melalui sebuah ritual yang disebut dengan siwa sewanam ya, siwa sewanam. Jadi para sulinggih ya, para Brahmana ini dia kesehariannya tidak sekedar untuk dirinya sendiri ya, tetapi untuk kesejahteraan umat manusia dan semua makhluk yang ada di dunia. Ya, kalau kita mendalami doa apa sih, ritual apakah yang dilakukan oleh para sulinggih atau para Brahmana, biasanya makna-makna atau arti daripada doa yang diucapkan itu adalah cenderung untuk mendoakan kesejahteraan, kerahayuan jagat dan umat manusia, bukan sekedar untuk diri beliau pribadi gitu. Maka itulah itu mempengaruhi kan, mempengaruhi kehidupan keseharian seorang yang berkasta Brahmana. Demikian juga sebagai seorang yang berkasta ksatria. Ksatria ini dia memiliki kecurigaan yang tinggi, ya, kewaspadaan yang tinggi. Iya, Pak. Ya, seorang ksatria itu harus punya kewaspadaan yang tinggi. Karena itulah dia harus bisa membaca situasi, waspada akan gejala-gejala atau fenomena-fenomena sosial. Apa yang tergolong dalam kasta ksatria? Ya, misalnya pemimpin, ya, seorang gubernur, seorang bupati, seorang polisi, seorang tentara. Dia harus melihat gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat sehingga dia punya insting untuk waspada. Karena tujuannya dia adalah menjalankan roda pemerintahan ini agar berjalan dengan bagus, agar masyarakat aman, agar masyarakat damai. Ini seorang ksatria, ya. Kemudian seorang waisya apa? Seorang waisya ya kerjanya adalah berbisnis, gitu ya. Bagaimana caranya ekonomi ini bisa hidup. Bisa berjalan. Ini kerjaan seorang waisya. Jadi pemerintah mengatur kehidupan, ya, pola kehidupan, tetapi kalau tidak ada yang menggerakkan ekonomi kan susah juga. Nah, demikian juga yang kita pahami bahwa kalau perut rakyat, perut kita masih lapar, duit kita masih kurang gitu ya, niscaya akan bisa berbicara tentang kerohanian gitu. Jadi antara isi perut yang mengatur dengan rohani kita harus balance, harus seimbang. Seimbang ya Pak ya. Jadi ada pengaruhnya dia. Berarti sangat mempengaruhi ya Pak. Sangat mempengaruhi. Kasta sangat mempengaruhi kehidupan sosial di masyarakat. Baik. Selanjutnya nih, bagaimana nih Pak konsep kasta dan wangsa dalam Hinduisme mempengaruhi hubungan antara manusia dan Tuhan? Hubungan antara manusia dengan Tuhan. Ya, sebenarnya ada memang pengaruhnya ya. Apakah kasta ini mempengaruhi hubungan Tuhan dengan manusia ya, atau hubungan manusia dengan Tuhan? Saya rasa ada pengaruhnya. Begini ya, kembali lagi kalau bicara tentang hubungan bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhannya, itu kan tergantung lagi dalam konsep catur marga. Catur marga. Catur marga itu adalah 4 cara untuk memuja Tuhan.
ya. Nah, catur marga ini ya, konsep catur marga yang kita kenal itu ada yang namanya, yang pertama ada Raja Yoga, Raja Yoga. Kemudian ada Jenana Yoga. Ada Bhakti Yoga, ada Karma Yoga. Nah, kemudian siapa yang melakukan Raja Yoga itu lebih cenderung kepada orang-orang yang memiliki kasta yang lebih kasta Brahmana gitu ya. Karena Raja Yoga ataupun Jenana Yoga itu cenderung lebih cocok dilakukan oleh Brahmana maupun oleh ksatria begitu. Baik Pak, pembahasannya sangat menarik nih ya Pak ya. Baik pemirsa TPRI Kalimantan Selatan dimanapun berada, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa TPRI Kalimantan Selatan dimanapun berada, kembali lagi bersama kami dalam acara Siraman Rohani Hindu. Melanjutkan pembahasan yang tadi Bapak, apa pengaruh antara manusia dan Tuhan dalam kasta dan warna? Ya, tadi penjelasan ini masih terputus ya, belum sempat ya. Apa pengaruhnya antara kasta dan warna dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Ya. Ya, kembali lagi bahwa walaupun hubungan manusia dengan Tuhan itu bersifat individu, ya, bersifat sangat pribadi, saya tidak bisa mengatakan bahwa orang Sudra ini hubungannya jauh dengan Tuhan dibandingkan orang Brahmana. Tidak bisa mengatakan seperti itu, ya. Tetapi tetap ada pengaruhnya, ya. Tetap ada pengaruhnya dalam artian pengaruhnya kasta ini kepada hubungan Tuhan dengan manusia ini adalah pada perilakunya. Pada perilakunya. Seorang Brahmana yang memiliki kecenderungan untuk senantiasa benar, ya, senantiasa berpikir suci, ya, tentu cara memuja Tuhannya adalah dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan cara orang yang Sudra, gitu ya. Kalau orang Brahmana ini dia dengan doa, ya, dengan puji-pujian melalui mungkin mantra-mantra, gitu ya. Tetapi berbeda dengan ksatria. Ksatria memuja Tuhan mungkin dengan jalan bakti, ya. Kalau tadi Brahmana bisa dibilang dengan Raja Yoga, ya, dengan Raja Yoga atau dengan bersamadi, ya. Bersamadi memusatkan pikiran kepada Tuhan. Tetapi kalau ksatria enggak, dia dengan bakti, ya. Bakti kepada negara pun dalam konsep Hindu itu disebut dengan pemujaan kepada Tuhan, ya. Bakti itu apa? Pengabdian, ya. Pengabdian kepada negara, pengabdian yang tulus. Dengan mengabdi kepada negara dengan tulus, ya, itu dalam konsep Hindu itu sama dengan bakti kepada Tuhan, sama dengan memuja Tuhan, begitu. Itu seorang ksatria. Sekarang Waisya bagaimana? Waisya mungkin cara memuja Tuhannya akan berbeda juga. Dia akan melakukan pekerjaan atau dalam konsep ini disebut dengan karma marga, gitu ya. Dengan jalan karma dia. Kalau ksatria itu mungkin ya karma itu juga berbuat tapi berbakti juga. Kalau Waisya ini dia dengan jalan berdagang, ya, dengan jalan karma. Sama dengan saya ini, saya berkarma juga, ya. Jadi sembahyang dalam konsep Hindu itu atau memuja Tuhan itu tidak hanya dengan mencakupkan tangan, tidak hanya dengan sembahyang, tetapi dengan karma yoga, karma bakti, ya, bakti yoga termasuk juga karma yoga. Saya sedang berkarma. Saat ini saya memberikan
Dharma Wacana ataupun siaran ini saya berkarma. Berkarma Ya, ya, Pak. sebagai seorang waisya ya, yang tanda petik mungkin masih menjual ilmu saya ya. Saya berkarma ya dengan tulus gitu ya. Tentunya berdagang ini tentu dilakukan dengan baik gitu ya. Kalau dihubungkan dengan bakti kepada Tuhan, hubungan kepada Tuhan. Bagaimana berdagang yang baik? Ya, berdagang yang baik itu ya tidak mengambil keuntungan terlalu besar gitu kan ya. Asal usaha dagangnya berjalan, masyarakat terlayani begitu. Tidak melakukan penipuan ya. Misalnya penipuan dalam hal timbangan misalnya. Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh, Pak. Kalau kita menjual barang bilangnya barang sekilo ya ukuran barangnya memang benar sekilo gitu. Jangan sampai ada pengurangan ukuran barang yang dijual ataupun kualitas barangnya mungkin ya kita lihat memang ada beberapa pedagang yang kualitas barangnya jelek dibilangnya bagus gitu kan. Nah, itu dalam rangka konteks dalam rangka mendapatkan keuntungan mungkin bisa tapi ya jangan terlalu lah gitu ya. Itu seorang waisya tadi ya. Waisya. Berhubungan dengan Tuhan melalui tadi karma marga ataupun jenana marga ya. Saya melakukan hubungan dengan Tuhan melalui jenana marga. Melalui pengetahuan yang saya punya ya. Pengetahuan ini saya bagikan kepada anak mahasiswa, kepada masyarakat dan sebagainya. Ya, dalam konteks ini boleh saya dikatakan menjual pengetahuan saya ya. Menjual pengetahuan. Tetapi kalau saya dibilang kesatria, saya bukan kesatria, bukan pemimpin ya, dan juga bukan brahmana. Karena saya tidak menggeluti dunia spiritual secara intens ya. Kalau sembahyang ya biasa, sembahyang itu kan bagian daripada ritual apapun kastanya. Berarti jelas mempengaruhi ya, Pak Jelas, ya. sudra juga ya. Seorang yang berkasta sudra, dia kan lebih cenderung melakukan sesuatu itu yang penting saya senang, perut saya lapar, saya nggak akan perut saya kenyang gitu ya, nggak lapar, saya tidak akan neko-neko gitu. Ya. Asal saya kenyang, asal saya tidak mengganggu orang lain, saya laksanakan. Itu cara orang sudra. Dia akan melayani. Ya. Sudra ini dia dalam konteks ini kan sebagai pelayan. Pelayan itu bagaimana? Ya melayani ketiga kasta tadi, melayani brahmana. Ya, melayani para ksatria, melayani juga para waisya. Gitu. Bagaimana melayani brahmana oleh sudra? Mungkin seorang sudra akan menyiapkan sarana-sarana ritual yang diperlukan oleh para brahmana. Bagaimana sudra melayani ksatria? Ya caranya ya dengan patuh dengan perintah seorang pimpinan. Ya. Misalnya pemimpinnya mengatakan kita akan melakukan kerja bakti, sudra ya turut tidak dengan berat hati ikut melakukan kerja bakti itu dengan cara pelayanan ini ya. Nah, kemudian bagaimana seorang waisya tadi ya, waisya melaksanakan pelayanan ya, bagaimana sudra melayani waisya, melayani pedagang ya. Melayani pedagang. Ya salah satunya ya dengan menyediakan apa yang diperlukan. Kan kadang-kadang kan banyak pedagang-pedagang yang perlu mungkin buruh angkutnya ya kuli angkut dan sebagainya. Nah, golongan ini, golongan kuli angkut, buruh dan sebagainya, tukang bersihin kios ya, bagi pedagang ini diperlukan. Di situlah letaknya peran seorang berkasta sudra. Dia tetap berbakti. Ya, tetap dia menjalankan perannya, tetap berbakti kepada Tuhan juga. Dalam konteks Hindu, itu adalah peran atau bakti yang ditunjukkan seorang sudra kepada Tuhan juga, gitu. Oke, Pak. Nah, jadi tidak harus dengan sembahyang. Tidak harus dengan sembahyang kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Pak, ya. Catur marga tadi adalah cara kita menjalankan hubungan atau menjalin keterikatan dengan Tuhan dengan cara tadi raja marga ya atau yoga marga ya, kemudian dengan cara jenana ya melalui pengetahuan kita ya, kemudian melalui bakti marga melayani dengan tulus bakti ya, kemudian dengan cara karma marga berbuat ya, berbuat apa sesuai dengan peran kita di masyarakat. Kalau kita sebagai brahmana, peran kita di masyarakat apa? Ya berbuat sesuai dengan peran kita.
Jadi kalau dipikir-pikir lagi, keempat kasta atau warna ini semuanya tidak lepas dari karma, ya. Jadi semuanya berkarma. Berkarma Ya, semua, Pak, ya. semuanya melakukan karma marga. Karma marga. Tetapi yang paling utama lagi adalah atau paling dominan dalam kehidupan seorang Brahmana adalah melakukan raja yoga ataupun raja marga atau raja marga gitu ya. Iya. Kalau seorang kesatria itu adalah dia mungkin cenderungnya ke bakti ya, bakti marga. Seorang waisya dan sudra mungkin ke karma marga ya. Waisya juga cenderung melakukan yang namanya jenana marga tadi ya. Jadi dia melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan keilmuan. Nah, jenana pengetahuan. Nah, itu pekerjaan seorang waisya. Ya. Sedangkan sudra apa? Dia sudra masih cenderung kepada karma marga. Ya. Karma marga dia berbuat aja. Yang penting perut saya kenyang, saya nyaman gitu ya. Oke, jalani sudah hidup. Gitu. Itu seorang Berarti sudra. pasti mempengaruhi ya Pak, sesuai dengan kastanya masing-masing. Ya jelas. Kasta mempengaruhi hubungan seorang dengan Tuhan. Tapi dalam konteks mempengaruhi itu caranya gitu ya, caranya berhubungan. Tapi kedekatan seseorang dengan Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh statusnya. Tidak dipengaruhi oleh statusnya sosialnya. ya. Seorang sudra bisa jadi lebih dekat pada Tuhan dibandingkan dengan seorang Brahmana. Nah, Tergantung gitu. cara dia ya. Tergantung daripada keikhlasan hatinya. Oke. Lanjut nih Pak, ada pertanyaan lagi. Bagaimana konsep kasta dan warna dalam Hinduisme mempengaruhi isu kesetaraan dan keadilan sosial dalam masyarakat modern? Ya, isu kesetaraan ya. Sering sekali warna ini atau kasta ini dianggap sebagai sesuatu yang membedakan ya. Oke. Tidak setara, menganggap manusia itu tidak setara derajatnya. Ya kalau dalam ilmu sosial kasta bisa jadi ya, bisa jadi. Tetapi Hindu kan tidak mengajarkan tentang itu ya. Hindu ini mengajarkan tentang warna. Warna atau catur warna ini yang saya katakan tadi tidak bersifat partikal ya, tidak bersifat tinggi rendah, vertikal bukan partikal, vertikal ya, tinggi rendah ya. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah gitu ya. Atau di tengah-tengah ya. Antara antara Brahmana dengan Sudra itu setara aja gitu ya. Setara aja. Tidak ada dia mempunyai derajat yang lebih tinggi gitu. Tetapi apakah itu hanya sekedar wacana? Boleh jadi ya, mungkin orang akan mengatakan seperti itu karena beberapa orang tetap berpandangan bahwa Brahmana ini dia lebih tinggi, lebih patut dihormati gitu dalam beberapa konteks gitu ya. Itu kan bukan diajarkan oleh agama Hindu seperti itu. Iya, ya. Itu kan memang fenomena atau gejala yang memang ada di masyarakat secara alami. Iya. Ya. Begitu dia dalam orang memiliki harta lebih kaya dibandingkan rakyat jelata, yang punya harta ini akan lebih dihormati, lebih dihargai, ya, Pak, ya. lebih dihargai, lebih disanjung gitu ya dibandingkan dengan rakyat jelata. Itu kan konteks sosial yang bukan ajaran Hindu gitu. Kalau ajaran Hindu ya setara, gitu. Setara antara apapun kastanya itu setara, apapun warnanya dia tetap setara ya. Ini bicara tentang kesetaraan. Termasuk juga gender mungkin ya, nanti mungkin ada tentang gender itu juga setara juga, tak peduli dia perempuan atau laki-laki dia setara. Gendernya setara Pak ya. Berarti dalam Hindu setara, tapi dalam konteks sosial itu berbeda. Ya dalam konteks sosial kita bisa melihat fenomena itu di mana orang yang lebih kaya atau yang punya status sosial lebih tinggi, misalnya orang jadi gubernur misalnya, gubernur, bupati atau pejabat itu kan biasanya lebih dihormatin ketimbang orang yang bekerja sebagai buruh gitu ya. Lebih dipandang, itu fenomena yang alamiah aja sifatnya. Baik. Kalau di kasta memang di ilmu sosial itu memang diperkenalkan gitu, diajarkan sebagai bagian daripada sistem stratifikasi sosial, sistem pengelompokan sosial. Tapi dalam ilmu agama tidak ada sistem stratifikasi sosial.
memang dikelompokkan manusia itu ya, manusia Hindu itu dikelompokkan tetapi berdasarkan daripada sifat kelahiran dan gunanya ya. Apa itu guna? Guna itu terdiri dari 3 bagian, satwam, rajas, dan tamas. Guna apa yang dominan pada orang tersebut? Misalnya, kalau orang yang dominan pada guna satwam, ya, dia akan cenderung berpikir tentang kebenaran. Kalau dia dominan sifat atau guna tamas, dia bersifat energik. Seorang pemimpin perlu punya guna tamas, ya. Guna rajas maksudnya ya. Satwam itu kebenarannya tinggi, ya, dominan pada sifat kebenaran. Rajas itu bersifat energik, ya, kuat, berwibawa. Dan tamas ini ya boleh dibilang agak malas lah gitu ya. Ya, orang-orang yang sudra itu cenderung guna tamasnya yang dominan dibandingkan dengan guna satwamnya begitu. Jadi dia tidak memikirkan tentang benar dan salah, pokoknya saya tidak mengganggu orang lain, perut saya kenyang, saya nyaman, udah saya akan bertindak seperti itu. Itu seorang sudra. Nah, sekarang tinggal introspeksi diri kita, apakah kita cenderung memiliki guna tamas yang dominan pada diri kita, atau satwam kita, atau guna rajas kita, atau energik kita yang lebih banyak. Ya, kalau kita energik, berwibawa gitu ya, itu orang yang guna rajasnya yang dominan. Ya. Jadi satwam, rajas, dan tamas ya, triguno yang mempengaruhi karakter manusia dan juga mempengaruhi kelak profesi apa yang ditekuni ini, itu bersifat pemberian ya. Dibawa sejak lahir begitu. Jadi manusia itu sudah membawa karakter itu. Tetapi seiring berjalannya pendidikan, beriringnya waktu, karakter satwam, rajas, dan tamas seseorang ini dia akan membaik gitu ya. Kalau rajas ini seperti ini, tamas seperti ini, efeknya, pengaruhnya, maka seseorang akan mengurangi karakter tamas yang ada dalam dirinya gitu. Karena tamas ini kan malas gitu ya. Iya, malas, lamban gitu ya. Hanya mementingkan perut doang gitu ya. Nah, ini karakter-karakter seperti ini kan bisa dipelajari, walaupun memang agak susah mengubah karakter gitu ya. Perlu pembiasaan-pembiasaan. Itu dapat dirubah ya, Pak ya? Bisa. Baik. Apakah ada perbedaan nih Pak antara konsep kasta dalam Hinduisme dengan kelas dalam masyarakat Barat? Ya ada. Pasti ya. ada Pak ya? Ada perbedaannya. Kasta dalam masyarakat Barat itu kan kasta itu kan warisan kolonial pemerintah Prancis ya, orang Prancis ya itu. Iya, Pak. Karena kasta itu berasal dari kata caste ya. Caste itu artinya dinding pemisah ya, tebing gitu ya. Kastil gitu ya. Ada dinding berarti itu ya. Kasta itu berasal dari kata itu. Itu adalah ilmu sosiologi yang mungkin kita wariskan dari filosofi Barat ya. Tapi kalau warna, catur warna ya, itu memang ada di Hindu, ada diajarkan dalam kitab Weda, khususnya dalam kitab Bhagavad Gita ya, disebutkan bahwa catur kasta itu adalah ciptaanku, katanya, kata Krishna ya, karena ciptaanku. Dia aku ciptakan, tetapi aku sendiri tidak terlibat di dalamnya. Begitu kata Krishna dalam kitab Bhagavad Gita. Dan disebutkan juga bahwa Brahmana itu lahir dari mulutnya Brahman. Brahmana lahir dari mulutnya Brahman, sehingga punya kecenderungan satwam ya, berbicara tentang kebenaran, bertindak atau berperilaku tentang kebenaran. Kemudian kesatria itu lahir dari bahunya Brahman. Ya, kuat, melindungi. Nah, itu seorang kesatria harus sanggup melindungi. Sedangkan Sudra lahir dari pahanya Brahman. Dari pahanya, Pak. Dia cenderung bersifat orientasi bisnis. Ya, bagaimana menghidupkan ekonomi, menggerakkan ekonomi di sebuah pemerintahan. Itu adalah sifat seorang Waisya tadi ya. Sedangkan Sudra itu lahir dari kakinya Brahman. Dari kaki Brahman. Kenapa? Karena itulah seorang Brahman, seorang Sudra itu mempunyai kecenderungan sebagai pelayan. Dia melayani ketiga warna yang lain. Gitu.
Baik, Bapak. Di sini ada lagi nih Pak pertanyaan, bagaimana kasta dan wangsa ini mempengaruhi peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat Hindu? Ya, peran perempuan. Ada perbedaan gender di sini. Nah, Pak. tadi yang saya singgung sedikit tadi ya. Iya. Bagaimana kasta mempengaruhi peran gender laki-laki dan perempuan? Ya, sangat mempengaruhi, ya sangat mempengaruhi. Ya, siapa yang berperan sebagai brahmana? Kita lihat sekarang ya. Brahmana atau penekun spiritual seperti pedanda, kemudian pemangku, itu kebanyakan gender laki-laki gitu ya. Walaupun perempuannya kalau seorang laki-laki menjadi pendeta misalnya atau pandita, maka perempuan juga disebut pandita. Tetapi perannya itu lebih dominan kepada yang laki-laki. Yang memimpin upacara itu biasanya cenderung laki-laki. Tapi perempuan boleh nggak boleh, bukan tidak boleh gitu ya. Tapi dominannya adalah laki-laki. Perempuannya bagaimana? Perempuannya itu atau bisa dibilang pemangku istri atau ide pedanda istri ya, seorang brahmana yang perempuan ya, itu biasanya dia melayani keperluan suaminya sebagai brahmana ya. Apa keperluannya? Misalnya harus membuat sarana upacara ya, makanya disebut juga apa istilahnya ya, peran wanita itu bukan memimpin upacaranya, tetapi dia menyediakan sarana untuk melakukan upacara. Nah, itu dari segi laki-laki dan perempuan. Kemudian kalau yang sebagai kesatria bagaimana? Pemimpin juga seperti itu ya. Banyak pemimpin-pemimpin yang dari laki-laki ya. Perempuan boleh nggak jadi pemimpin? Bukan tidak boleh, silakan kalau dia mampu gitu. Baik. Ya. Menarik sekali ya Pak pembahasan kita. Ya. Kita akan lanjutkan pembahasan ini setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa TPRI Kalimantan Selatan dimanapun berada, kembali lagi bersama kami dalam acara Siraman Rohani Hindu. Melanjutkan pembahasan yang tadi nih Bapak, bagaimana peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat Hindu? Ya. Perbedaan gender ya Pak ya? Ya, bagaimana kasta mempengaruhi peran laki-laki, peran antara perempuan dan Hindu ya. Saya rasa tadi sudah cukup banyak yang saya jelaskan bahwa catur warna ataupun catur kasta ya sangat mempengaruhi peran seseorang, gender seseorang ya, apakah dia perempuan atau laki-laki ya. Dalam konteks ini biasanya pekerjaan-pekerjaan yang bersifat kerohanian, terutama dalam konteks memimpin acara ritual ya, itu biasanya cenderung lebih dominan dipegang oleh laki-laki ya. Demikian juga menjadi pemimpin ya. Pemimpin sebuah bangsa, pemimpin negara ataupun pemimpin apa ya, itu ataupun tentara ya, kita di Indonesia ini polisi itu laki-laki mungkin lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Tetapi bukan berarti juga tidak boleh. Tetap boleh seorang wanita menjadi warna ksatria, menjadi pemimpin ya, ataupun tentara dengan persentase yang mungkin lebih sedikit. Menjadi wahisya bagaimana? Nah, kalau wahisya ini pedagang, saya rasa antara laki-laki dengan perempuan ini setara kayaknya ya. Ada pedagang laki-laki, kita banyak juga lihat ya. Pedagang perempuan apalagi. Nah, itu sepertinya ada kesetaraan. Kemudian warna wahisya. Wahisya tadi sudah ya, wahisya setara. Sebagai guru ya, guru boleh dibilang
Kalau guru kerohanian itu kastanya Brahmana, ya. Kastanya Tapi Brahmana. kalau guru pengetahuan, ya, mungkin ada yang menggolongkan sebagai Brahmana, ya. Tapi saya sendiri mungkin lebih mengelompokkannya kepada Waisya, seorang guru tuh Waisya, karena dia masih berjualan, menjual ilmu gitu ya. Ya tergantung lagi keikhlasannya lagi ya. Itu guru banyak perempuan ya kalau sekarang ini ya. Sekarang kalau Oke. kita lihat guru dosen tuh banyak yang perempuan Oke, Pak, ya banyak. ketimbang laki-laki. Kemudian sudra ya. Sudra ini sebagai kasta pelayan ya itu setara juga antara laki-laki dan perempuan itu semuanya boleh memegang peran sebagai sudra. Kita banyak melihat peran pelayan di toko, pelayan atau pembantu rumah tangga kebanyakan perempuan ya. Tapi kalau yang pelayan di toko, di bar, pelayan hotel, ya itu setara antara gender laki-laki maupun perempuan ya. Jadi pelayan di hotel itu jangan dikira bukan sudra ya. Pelayan di hotel pun masih dikelompokkan sebagai orang berkasta sudra. Baik, Pak. Selanjutnya di sini apakah ada upaya untuk mereformasi atau menghilangkan sistem kasta dalam Hinduisme dan bagaimana hasilnya? Upaya untuk menghilangkan mungkin tidak ya. Tidak, Pak. Tapi kalau merubah ataupun meluruskan pandangan tentang catur warna itu ada ya. Kita lembaga Hindu ya yang melalui lembaga PHDI kan ada upaya-upaya penyadaran atau pemberian pemahaman kepada masyarakat baik itu Hindu maupun non Hindu ya. Karena kalau kasta ini kan tidak mungkin dihilangkan, itu adalah gejala sosial. Sama juga dengan warna, catur warna ya. Catur warna ini adalah sudah ciptaan Tuhan. Menghilangkannya tidak mungkin, tapi upaya untuk meluruskan, membenarkan konsepnya termasuk yang saya lakukan sekarang ini. Saya berusaha membenarkan konsep pemahaman tentang kasta dan warna termasuk wangsa ini gitu ya, supaya masyarakat lebih paham. Walaupun saya dikelompokkan sebagai Brahmana, bukan berarti saya lebih tinggi derajatnya daripada si A yang berwarna ya sebagai sudra, ksatria ataupun waisya gitu ya. Upaya-upaya untuk meluruskan itu sedang dan terus dilakukan oleh lembaga agama ya. Jadi kalau merubah sih tidak ya. Kalau hasilnya bagaimana, Pak? Kalau hasilnya ya sudah mulai kelihatan ya. Bagaimana upaya meluruskan itu sudah mulai kelihatan karena di masyarakat kita ya sudah tidak terlalu lagi mempertentangkan mana yang si A kasta Brahmana atau kasta Sudra. Karena kenyataannya kita sudah sering melihat misalnya pernikahan seorang Brahmana atau saya bilang ini dari wangsa ya, pernikahan orang yang berwangsa Brahmana dengan orang yang berwangsa Sudra itu sudah mulai ada gitu ya, mulai ada. Jadi kalau dulu orang yang keturunan atau dari keturunan Brahmana harus menikah dengan keturunan Brahmana juga. Iya, Tapi Pak. sekarang enggak ya. Sekarang Kalau udah- orang yang dari keturunan Brahmana boleh saja menikah dengan orang yang dari keturunan Gusti ya, dari keturunan Sudra dan sebagainya ya. Itu boleh sekarang. Hasilnya sudah ada kelihatan ya. Baik, Pak. Terakhir nih, Pak, ada sekaligus menyimpulkan ya, Pak ya, terakhir bagaimana konsep kasta dan wangsa dalam Hinduisme mempengaruhi hubungan antara Hindu dan agama-agama lainnya? Ya, kasta dengan konsep kasta, warna dan wangsa ini bagaimana hubungannya dengan agama-agama yang lain? Ya, saya rasa kita perlu atau agama-agama yang lain ini perlu menyadari, perlu memahami konsep tentang ini ya. Karena beberapa dekade belakangan saya sering menemukan bahwa umat lain ini belum memahami betul konsep catur warna dalam Hindu itu ya. Jadi seakan-akan Hindu itu punya kasta gitu. Oke. Maka sering saya ketemu dengan orang-orang, oh di Hindu ada kasta ya, gitu ya. Sehingga kesannya menjelekkan gitu, memojokkan, merendahkan. Padahal konsep Hindu kan bukan seperti itu. Konsep Hindu adalah menggolongkan orang
berdasarkan peran dan fungsinya serta tugasnya serta pekerjaannya, kan begitu. Kalau di agama-agama lain ada Di agama lain saya tidak pernah melihat konsep itu, ya. Tetapi secara jelas di masyarakat tuh ada. Kita di masyarakat Banjar aja nih ya. Banjar ini kan mayoritas orang Islam gitu ya, maaf ya. Itu masih ada siapa yang digolongkan sebagai keturunan kerajaan, keturunan Gusti, itu keturunan raja-raja ya. Itu Gusti itu orang keturunan yang raja. punya nama Gusti itu cenderung lebih dihormati di masyarakat. Apalagi sebagai pejabat ya. Walaupun dia bukan Hindu gitu ya. Nah, itu artinya di masyarakat itu ada, tetapi tidak tertulis di ajarannya, mungkin tidak tertulis di kitabnya ya. Nah, konsep catur warna, triwangse ya, caturwangse dan catur kasta ini itu mempengaruhi hubungannya antar agama itu bisa positif, bisa negatif ya. Kalau seseorang yang beragama lain ini cenderung sifatnya merendahkan ya, menjelekkan konsep itu, ya mungkin hubungannya akan menjadi negatif, akan jadi renggang. Tetapi kalau kita sudah punya pemahaman yang bagus, agama lain juga memiliki pemahaman yang sesuai seperti apa yang dipahami oleh agama Hindu tentang konsep catur warna dan catur wangsa ini atau catur kasta ini, ya kemungkinan tidak akan terjadi konflik gitu ya. Tidak akan terjadi konflik apalagi sampai merendahkan kasta itu gitu ya. Karena itu kembali lagi memang sudah naluriahnya ya, memang sudah alamiahnya seorang manusia itu berada dalam kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Dan saya ini penting ya. Di masyarakat itu memang harus ada pengelompokan sehingga ada keteraturan. Ya, siapa yang berhak sebagai ini, siapa yang berperan sebagai ini memang harus diatur. Ya. Jangan sampai nanti tidak punya kompetensi, ini sesuai dengan kompetensi, tidak punya kompetensi ya tetapi menjadi brahmana misalnya, tidak punya kompetensi tetapi menjadi pemimpin ya. Jadi apapun profesi kita, apapun kasta kita, apapun warna kita, itu lebih ditentukan oleh kompetensi diri dan sifat guna yang ada dalam diri kita. Kurang lebih seperti itulah. Kalau ingin baik hubungannya dengan agama lain, ya mudah-mudahan agama yang lain juga memahami konsep ini. Gitu. Oke, bisa dijelaskan lagi Bapak tentang isu kesetaraan dan keadilan sosial dalam masyarakat modern? Ya, isu kesetaraan ya memang betul ya. Tentang isu kesetaraan ini tidak hanya menjadi topik pembicaraan dalam konteks agama saja ya. Dalam konteks sosial, kesetaraan ini juga menjadi hal yang diperjuangkan begitu kan. Tidak ada orang itu ingin dianggap lebih rendah ataupun merasa lebih tinggi. Secara alamiah kita semua sama di mata Tuhan ya. Apakah kita lahir sebagai seorang brahmana, lahir sebagai seorang ksatria, lahir sebagai seorang waisya maupun sudra, itu adalah kelahiran yang sama, yang setara ya. Tergantung lagi peran kita seperti apa di masyarakat ya. Kalau ingin dihormati, ya berlakulah dengan bijak, berlakulah sebagai brahmana yang baik, berlakulah sebagai ksatria yang bijaksana, berlakulah sebagai pedagang yang jujur ya, dan berlakulah sebagai seorang sudra yang ikhlas memberikan pelayanan kepada orang lain. Nah, ini konsep kesetaraan ada di sini gitu. Jadi kita semua setara dalam konteks ini. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak atas penjelasannya. Mungkin dapat saya simpulkan sedikit bahwa sejatinya warna bukanlah pembeda derajat, melainkan pembeda fungsi dan peran manusia dalam masyarakat. Sebagaimana yang disebutkan dalam Bhagavad Gita bahwa pembagian warna lahir dari sifat dan pekerjaan. Mungkin Bapak mau menambahkan kesimpulannya? Ya, betul sekali ya. Jadi pembagian warna seperti tadi ya, ada golongan brahmana, ksatria, waisya dan sudra itu bukan berdasarkan atas keturunan ya. Berbeda halnya wangsa. Kalau wangsa itu berdasarkan keturunan. Dia keturunannya keturunan brahmana,
oh dia keturunannya dari golongan ksatria, dari Waisya, ataupun dari di luar dari ketiga golongan ini yang disebut dengan Jabe, ya. Jabe itu dalam konteks ini disebut dengan di luar. Saya termasuk orang Jabe. Saya bukan keturunan Brahmana, bukan ksatria, bukan juga Waisya. Tapi saya adalah Jabe, di luar daripada tiga ini. Baik. Dalam konteks kekinian, orang yang Jabe pun boleh menjadi pemimpin. Nah, sekarang di Bali fenomenanya gitu. Bahkan orang-orang yang golongan Pasek itu ya, dari wangsa Pasek ya, keturunan Pasek itu, dia sekarang banyak jadi pemimpin. Jadi anggota dewan, jadi gubernur, jadi bupati, ya. Jadi tidak harus dari golongan anak agung misalnya, ya, dari wangsa anak agung. Nah, itu sekarang udah mulai ada. Baik, terima kasih Bapak. Demikianlah siraman rohani kita hari ini dengan tema kasta, warna, dan wangsa. Semoga apa yang telah kita dengarkan dan renungkan bersama dapat membuka pandangan kita bahwa sesungguhnya perbedaan bukanlah alasan untuk berjarak, melainkan sarana untuk saling melengkapi dalam kehidupan Dharma. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Baik, terima kasih juga. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemirsa TVRI dimanapun berada. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga Ida Sang Yang Widiwasa selalu melimpahkan anugerahnya kepada kita. Akhir kata kami tutup dengan puja Prama Santi. Om Santi 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 Om.